Hey guys, balik lagi bareng gue Evan. Jadi gue baru aja di invite Samsung untuk ke Samsung Galaxy Unpacked Indonesia. Jadi di event Samsung Unpacked awal 2024 kemarin, Samsung baru aja nih merilis penerusnya Galaxy S23 series. Tentu aja ini dia trio Samsung Galaxy S24 series. Formasinya masih sama seperti biasanya yang ada 3 varian. Ada yang paling imut dan kecil si Samsung Galaxy S24 reguler, ada Samsung Galaxy S24 Plus yang punya ukuran lebih besar dan jadi varian tengah dari ketiganya, dan ini dia ada jagoannya yang punya ukuran paling besar dan punya inovasi plus spek yang paling top banget, Samsung Galaxy S24 Ultra. Untuk Galaxy S24 Ultra ini emang kalau kita lihat cuma sekilas aja, ini masih cukup mirip ya dengan Galaxy S23 Ultra. Tapi kalau diperhatikan lebih detail lagi, sekarang bagian frame bodinya ini tuh jauh lebih mengotak. Dan untuk materialnya sekarang juga beda dengan material framenya ini yang sudah pakai titanium. Untuk layarnya dan material bodi bagian belakangnya ini udah punya kaca Gorilla Glass Armor, versi terbaru dari Gorilla Glass. Dan secara mengejutkan sungguh ini feel dari bodi Galaxy S24 Ultra ini di tangan itu jauh berbeda ya dengan S23 Ultra. Sekarang bodinya bisa memberikan feel yang sangat jauh-jauh lebih premium dan solid karena bagian sisi-sisinya ini masih sedikit melengkung. Jadi efeknya juga masih sangat nyaman saat kita pegang. Untuk Galaxy S24 Ultra di bagian sisi kanannya ini ada tombol power dan volume up and down. Di bagian atasnya ada 2 lubang mic, di bagian bawahnya ada port USB-C, SIM tray, mic, tempat S Pen, dan ada grill speaker yang punya desain baru. Dan di sisi kirinya ini kosong aja nih. Sedangkan untuk desain di Galaxy S24 dan S24 Plus sama juga. Desain frame bodinya ini sekarang udah full 100% mengotak, tapi dengan sedikit bagian yang melengkung di bagian bodi bawahnya. Untuk material bodinya ini masih dari aluminium ya untuk di Galaxy S24 dan S24 Plus. Untuk layarnya akhirnya ini yang gue tunggu-tunggu. Galaxy S24 Ultra sekarang layarnya udah total flat dan bezel layarnya juga sekarang udah jadi jauh lebih tipis dan simetris. Terutama untuk bezel bagian bawahnya ini yang udah sangat tipis banget. Karena layar flatnya ini Galaxy S24 Ultra jadi bisa memberikan feel yang lebih nyaman ya di tangan dan juga jauh lebih berasa mewahnya. Untuk ukuran notch punch hole-nya ini sekarang juga udah lebih kecil ukurannya. Spek layar untuk S24 Ultra ini juga sekarang udah yang paling top, mantap banget. Sekarang layar utamanya ini punya maksimal level brightness di 2600 nits. Layar Super AMOLED-nya ini juga udah punya fitur LTPO AMOLED 2 kali dengan 120Hz refresh rate dengan luas di 6,8 inch yang mana ini sama dengan size layar di S23 Ultra juga ya. Dan resolusinya di QHD dengan proteksi Gorilla Glass Armor. Di Galaxy S24 dan S24 Plus juga punya layar Dynamic LTPO AMOLED 2X dengan kecerdasan brightness-nya yang sekarang ada di 2600 nits. Untuk di S24 dan S24 Plus masing-masing punya ukuran layar di 0,1 inch lebih besar dibandingkan di gen sebelumnya. Ini karena ukuran bezel layar di kedua HP ini tuh sekarang udah makin tipis ya dan udah punya ukuran bezel yang simetris. Untuk proteksi layarnya juga sama ya dengan Gorilla Glass Armor. Di Galaxy S24 Plus punya layar 6,8 inch LTPO AMOLED 2X 120Hz dan resolusinya sekarang bisa sampai di QHD. Resolusi layar yang sama dengan yang ada di S24 Ultra, sedangkan di S24 reguler maksimal resolusinya itu ada di Full HD. Samsung Galaxy S24 Ultra masih membawa setup quad kamera dan punya spek kamera overall yang mirip-mirip dengan S23 Ultra. Tapi ini yang menarik dan beda. S24 Ultra menghilangkan lensa andalan 10 megapiksel periskop telefoto 10 kalinya dan menggantikannya dengan lensa periskop 5 kali zoom, tapi dengan resolusi yang lebih besar di 50 megapiksel yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Samsung bilang hasil zoom 10 kalinya ini pun akan punya hasil yang lebih tajam ya dibandingkan 10 kali zoom di S23 Ultra. Oke guys, jadi ini adalah hasil contoh perekaman untuk Samsung Galaxy S24 Ultra. Ini sekarang gue lagi rekamnya di resolusi Full HD 30 fps. Nah, ini di resolusi Full HD 30 fps kita bisa langsung ganti ke lensa ultra wide. Normal, ini ada Mas Mobi. Hai Mas.
terus ada lensa 5 kali ini telenya, terus ada 10-nya ya. Oke, 3 kali, 1 kali ya. Ini ultra wide nya, kita coba tes kestabilannya ya. Oke ya, cukup stabil lah ya pastinya ya. Ini udah ada OIS juga, udah mantap banget flagshipnya Samsung. Kalau ini di resolusi Full HD tapi yang di 60 fps guys. Ini di 60 fps, sama bisa ganti ke ultra wide, bisa normal. Ini 3 kali, dan ini lensa telenya yang baru yang 50 megapiksel, ada 5 kali. Yap, ini mantap banget ya, ini cakep banget untuk lensa ultra wide nya, untuk lensa kamera utamanya mantap. Coba aja untuk di resolusi 4K, gua nggak coba yang 30, sekarang gue langsung coba yang di 60 fps nya. Dan surprisingly guys, saat di 4K 60 fps dia bisa ganti ke lensa ultra wide dan lensa utama dan 5 kalinya. Jadi semua lensanya ini bisa ngerekam di 4K 60 fps, amazing banget ya. Dan tentunya ini kamera depannya langsung di resolusi 4K 60 fps dia bisa langsung pindah. Oke, ini jarang-jarang ya ada handphone yang bisa begini. Saat kita ngerekam di 4K 60 fps, kita bisa pakai semua lensa kamera yang ada di handphone ini. Kamera ultra wide, normal, zoom, sampai kamera selfie-nya. Ya, ini guys. So, gimana kalau menurut kalian untuk hasil videonya nih? Untuk kamera depannya dan utamanya di 4K 60 fps. Sekarang gue dedicated ngetes untuk kamera zoomnya yang di 5 kali guys. Ya, ini sekarang gue lagi ngetes zoomnya yang di 5 kali. Kita coba mendekat, dan ini stabil ya, dia untuk kamera zoomnya 5 kali yang 50 optical, yang optical zoomnya yang 5 kali yang 50 megapiksel dia udah dilengkapi dengan OIS. Jadi makanya ini stabil banget untuk rekaman dengan lensa telenya yang ada di 5 kali. Mantap banget. Oke guys, jadi ini sekarang gue lagi ngetes untuk perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S24 Ultra di resolusi 4K 60 fps. Dan saat di resolusi 4K 60 fps kita bisa putar lensanya pakai kayak gini, dan bisa pakai lensa ultra wide atau lensa zoomnya lagi ke kamera depannya. Jadi dia bisa simultan langsung, dan itu prosesnya terjadi secara smooth banget. Sedangkan untuk varian S24 dan S24 Plus-nya punya setup kamera yang masih sama persis ya dengan generasi sebelumnya, dengan resolusi kamera utama di 50 megapiksel. Untuk prosesor kali ini Samsung pakai strategi yang berbeda nih. Khusus untuk S24 Ultra pakai prosesor Snapdragon Gen 3 dengan kombinasi RAM di 12 GB. Dan saat gue benchmark dengan Antutu, ini punya skor Antutu yang emang gila banget tingginya. Yang skor Antutunya ini tembus hampir 2 juta. Sedangkan di Galaxy S24 dan S24 Plus pakai prosesor in-house Samsung Exynos 2400 dengan RAM 8 GB di S24 reguler dan 12 GB di S24 Plus. Semuanya udah punya OS One UI terbaru versi 6.1 yang sekarang khusus baru ada di S24 series aja. Di Galaxy S24 series, Samsung meng-highlight fitur AI-nya yang udah ada di dalam S24 series, yang menurut gue fitur-fiturnya ini keren dan ngebantu banget untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang pastinya menurut gue inovasi ini bukan gimmick aja ya. Yang pertama ada fitur yang namanya Image Generate, yang fungsinya kita bisa memindahkan posisi dan meresize objek yang kita mau. AI-nya ini akan bekerja untuk menambah lubang di fotonya yang akan membuatnya terlihat natural setelah
setelahnya. Yang kedua ada fixed position. Jadi ketika kita ambil foto tapi posisinya miring, kita bisa mengenerate AI-nya ini untuk menambah sisi-sisi fotonya yang kosong. Yang kedua ini favorit gua, ada circle to search. Jadi sesuai namanya, kita bisa cari informasi detail objek yang ada. Di sini contohnya ada sepatu. Jadi kita tekan tombol home-nya beberapa detik, dan setelah itu kita lingkarin objek yang mau kita cari detailnya, dan setelahnya langsung keluar info detailnya. Bahkan ini bisa digunakan untuk mencari tentang detail gedung bangunan seperti ini. Ini fitur yang keren banget dan cocok untuk kalian yang kepo. Yang ketiga ada website summarize and translate. Jadi dengan fitur AI-nya ini, kita bisa diberikan poin-poin penting utama apa aja dari suatu website artikel yang panjang. Dan kita juga bisa translate ke bahasa yang kita inginkan. Dan masih banyak fitur AI-nya yang menarik yang belum sempat gue cobain ya, seperti fitur real-time interpreter dan translate live chat. Untuk baterai, Samsung Galaxy S24 Ultra masih membawa baterai di 5000 mAh dengan 45 watt fast charging. Untuk di S24 dan S24 Plus punya kapasitas baterai yang lebih besar. Di S24 baterainya jadi 4000 mAh dan S24 Plus di 4900 mAh. Khusus untuk S24 Ultra ada 3 varian warna eksklusif nih yang bisa kalian dapatkan yang ada di samsung.com aja. Ada warna titanium blue, titanium green, dan titanium orange. Dan ini untuk list harga dari S24 series, yang memang ada kenaikan untuk base modelnya ya, karena naiknya RAM dan kapasitas ROM-nya. Tapi selama masa PO yang sampai 6 Februari, kalian juga bisa nih dapetin benefit seperti free upgrade memori dan cashback 2,5 juta untuk trade-in. So itu dia guys untuk video hands-on dari Galaxy S24 series. Untuk video detail dan lengkapnya akan gue bahas nanti ya di video reviewnya. So sekian untuk video kali ini and see you on next video.